Oke, baik Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, alhamdulillah baik semua ya anak-anak. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya dulu nih, apakah ini hadir semuanya? Iya. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong ketua kelas bisa meminta berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa dimulai. Nah, hari ini kita akan belajar ya terkait pembelahan sel. Nah, sebelum itu ini sudah duduk secara berkelompok? Sudah. Setelah ini Ibu mau bagikan LKPD-nya. Terima kasih, Bu. Nah, coba diperhatikan dulu ke depan. Pertemuan kemarin kita sudah belajar ya terkait organel-organel dari sel. Masih ingat nggak anak-anak semuanya? Masih. Coba ada yang mau satu-satu deh. Apa aja sih organel-organel di dalam sel? Itu kan tidak Coba sebutkan dari Ira dulu. Nukleus. Oke, ada lagi? Lagi? mitokondria, Kromosom. retikulum endoplasma, Ribosom. Ada lagi? badan Golgi, kantola, Lisosom. Oke, kita tadi ya dari dalam sel. Hari ini kita akan belajar terkait salah satu proses yang ada di dalam sel, yaitu pembelahan sel. Jadi tujuan kita hari ini adalah dapat menganalisis tahap-tahap dari pembelahan mitosis. Nah, sebelum dibuka dulu KPD-nya. Sudah dibuka ya. Nah, ini Ibu ada beberapa gambar, bisa diperhatikan. Oke, jadi gambar pertama ada ketika kita mengalami pertumbuhan, terus gambar kedua ketika kita terjatuh dan tubuh kita terluka, dan yang gambar ketiga itu ketika kita menempuh, pastinya tubuh kita bisa bertambah bertumbuh. Ya, betul sekali. Kira-kira ada dari gambar-gambar ini ada yang mau menyampaikan pendapatnya nggak atau menyampaikan pikirannya nggak dari tiga gambar ini? Yes, silakan. Apakah ada hubungannya dengan proses-proses yang terjadi di sel kita? Oke, apakah ada hubungannya dengan proses di dalam sel kita? Ada lagi? Saya itu, mengapa bisa ada pertumbuhan ataupun perbaikan seperti itu di tubuh kita? Oke, bagus. Oh, ada lagi? Apa yang menyebabkan ketiga proses tersebut? Oke, baik. Senja, ada lagi satu? Oke, Ines. Bagaimana proses di dalam tubuh kita ketika melakukan pertumbuhan, penumbuhan luka, dan mekanisme bertumbuhnya kita? Oke, pertanyaan-pertanyaan yang bagus ya. Jadi ketiga gambar ini itu adalah berkaitan dengan proses pembelahan sel. Kenapa gitu? Karena sel-sel kita itu selalu aktif membelah, sehingga ketika ada luka ataupun ketika kita memotong tubuh pastinya ada pembelahan. Nah, bisa dicek halaman selanjutnya dari LKPD-nya. Nah, Ibu mau membagikan kartu. Nanti di sini ada beberapa gambar ya. Kalian bisa mengerjakan di LKPD-nya. Terima kasih, Bu. Mau ini sendiri teman-teman ya sih. Oke, anak-anak boleh diperhatikan dulu di LKPD-nya. Yang halaman pertama sudah ketemu? Sudah. Dan dari tiga fenomena yang Ibu tampilkan tadi boleh tuh diisi untuk diskusi di bagian LKPD yang halaman ini. Jadi menurut kalian proses apa sih yang terjadi di dalam tubuh hingga fenomena ini bisa terjadi? Tadi Ibu sudah sedikit jelaskan ya. Boleh diisi di LKPD-nya sambil Ibu cek. Enggak. Aman, Bu, bisa. Kelompok ini ada kesulitan? Tidak. Kelompok ini ada kesulitan? Tidak. Tadi sudah diisi semua? Sudah. Oke, coba kita lanjut ke tahap berikutnya.
ini bisa diisi ya. Jadi dari yang kalian jawab sebelumnya bisa diperoleh masalah. Nah, kira-kira apa sih masalah yang bisa terkaitan dengan pembelahan sel? Bisa dituliskan di LKPD-nya. Ibu beri waktu 5 menit cukup? Cukup. Kelompok ini apa untuk penulisan masalahnya? Oke, betul sekali. Mau ditulis berapa? 1 cukup. Oke. Kasih aja Nana. Oke, anak-anak sudah selesai semua tahap kedua tadi? Sudah. Bagus, kalau sudah, coba dilihat yang tahap ketiga. Di situ disuruh untuk menuliskan dugaan awal ataupun hipotesis yang kalian temukan. Nah, jadi dari tahap sebelumnya tadi kan kalian sudah menuliskan rumusan masalahnya ya? Ya. Nah, itu bisa kalian rumuskan juga hipotesisnya di tahap ketiga. Kelompok 1 ada kesulitan? Ada Ibu. Oke, baik anak-anak, untuk tahap ketiga sudah selesai semua? Sudah. Sudah ya. Sekarang kita lanjut ke tahap keempat. Tadi sudah diberi kartu ya, udah dapat semua? Sudah. Nah, di sini kan ada 4 kartu ya. Mau coba Ibu pinjam dulu ya. Kelompok 2. Nah, ini ada 4 kartu, yang mana satu kartu itu menandakan satu tahapan dari mitosis. Nah, di sini juga masih ada kotakan yang kosong. Nah, tugas dari kalian itu bisa mengisi kira-kira dari tahapan ini itu prosesnya apa. Jadi bisa diisi di bagian kartunya. Nah, setelah itu boleh dicek ke bagian LKPD-nya. Nah, di situ juga sudah ada tabel ya. Tahap prosesnya apa, kemudian ciri-cirinya apa gitu. Jadi dari kartu ini bisa kalian amati tuh. Kira-kira ketika tahap profase kromosomernya bagaimana, terus garis bagaimana, itu bisa dituliskan di tabel di LKPD. Bisa dipahami? Bisa. Oke, beri waktu 10 menit ya anak-anak. Nanti kalau dibutuhkan bisa dilanjutin. Udah selesai? Oh, udah dinamain ya? Sudah. Coba apa aja tahap prosesnya? Ada profase, anafase, telofase. Bagus kelompoknya. Ya, terima kasih ya. Tadi kartunya mana? Ini. Nah, itu masih kosong ya. Coba di satu-satu nih. Tahapan dari mitosis. Profase dulu. Profase. Itu ya. Telofasenya, terus telofasenya ini sudah membelah. Suka. Anak-anak tadi tahap keempatnya sudah selesai semua? Sudah. Nah, selanjutnya dari hasil diskusi kalian bisa mempresentasikannya. Coba ada kelompok yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, kelompok 1 silakan. Bisa dibawa kartu sama LKPD-nya. Oke, bisa diperhatikan ke depan anak-anak, ini kelompok 1 mau presentasi. Nah, ketika kelompok 1 presentasi nanti bisa diperhatikan ya. Kemudian kalau misal dari kalian ada yang berbeda ataupun ada tambahan informasi dari kelompok 1 bisa dituliskan di LKPD tahap ke-5. Coba dicek tahap ke-5-nya. Yang ada tabel. Nah, itu ya nanti bisa diperhatikan dan juga diisi di LKPD-nya. Oke, kalau di kelompok 1, Ibu silakan berpresentasi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami. Tadi diberikan 4 kartu dan di
tadinya kromosomnya ini sudah mulai berkumpul di bagian tengah dan sudah terbentuk benang-benang spindle. Nah, terus juga ada sentromer di ujung setiap kutub yang berlawanan. Oke, selanjutnya tahap yang kita analisis itu ada yang anafase. Di anafase ini kromosom itu sudah tertarik oleh benang-benang spindle dan menuju ke kutub ekuator di mana ada sentromer di ujung-ujungnya. Terus setelah itu ada tahap telofase. Di tahap telofase ini sudah terbentuk dua sel, seperti terdapat dua sel. Terus nukleus sudah terbagi menjadi dua, sitoplasmanya juga sudah ada dua, dan mulai membelah kromosom dan sudah masuk ke nukleolus. Sudah cukup dari kelompok 1? Sudah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, anak-anak. Oke, pada kelompok 1 bisa duduk kembali. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk presentasi. Oke, dari presentasi kelompok 1 tadi, Ibu mau sedikit memberikan terkait penguatan materinya ya. Bisa diperhatikan dulu, anak-anak. Nah, jadi yang kita pelajari hari ini tadi itu adalah salah satu jenis dari pembelahan sel. Jadi pembelahan sel itu sebenarnya ada 3 macam, yaitu ada mitosis, dan juga meiosis. Nah, hari ini kita fokus ke mitosis. Kemudian karakteristiknya dari mitosis itu karena tadi Nana sudah belajar ya bahwa kayak pertumbuhan, terus perbaikan luka itu kan di sel tubuh ya. Jadi mitosis ini terjadinya di sel tubuh begitu. Ciri-cirinya adalah salah satu terjadi di sel somatik atau di sel tubuh. Kemudian tadi bisa dilihat dari tahap telofase itu kan menghasilkan 2 nukleus ya. Jadi anak dari kemudian kromosom yang dihasilkan itu bakal identik dengan kromosom induknya. Nah, itu adalah beberapa ciri dari mitosis. Nah, untuk tahapannya bisa dilihat di layar ini. Jadi betul ya, ada 4 tahapan. Nah, yang pertama ada profase. Jadi di profase ini sentrosom bakal mengalami replikasi sehingga di sini bakal ada 2 sentrosom dan juga mulai ada benang spindle di sini. Kemudian di sini bisa diperhatikan bahwa membran dari selnya ini itu masih ada, nukleusnya juga masih ada. Kemudian di sini kromosomnya sudah mulai membentuk yang awalnya tadi benang-benang kromatin itu sudah membentuk kromosom. Itu untuk tahap profase. Nah, untuk tahap berikutnya ada tahap metafase. Jadi awalnya tadi itu kan kromosomnya masih di dalam nukleus ya. Di tahap metafase nukleus tadi ini sudah hilang. Nah, bisa diperhatikan tuh. Di sini tadi ada bulutan, ini adalah nukleusnya. Yang warna ungu ini di metafase tidak ada. Jadi di metafase ini udah ada juga nukleusnya itu sudah mulai menghilang. Kemudian di sini kromosomnya dia bakal bergerak berjajar di bidang ekuator. Tuh, ini bisa dilihat ini udah jajar di bidang ekuator. Kemudian tahap anafase. Tadi awalnya di metafase berjajar di bidang ekuator, di anafase dia itu bakal kromatiknya dia akan ditarik ke arah yang berlawanan. Jadi satu kromatiknya ke arah sana, satu kromatiknya ke arah sini. Jadi mereka berjalan berlawanan. Nah, ketika telofase atau tahap terakhir, terjadi namanya sitokinesis. Jadi tadi awalnya sakit sitoplasmanya, di telofase sudah jadi 2. Nah, itu namanya adalah sitokinesis. Nah, itu adalah proses pembelah sitoplasma. Jadi ada sitoplasma, ada 2 sitoplasma di sini. Nukleus juga ada 2. Kemudian kromatnya bakal berbagi menjadi kromatin. Nah, itu tadi untuk tahap-tahapan dari pembelahan mitosis. Nah, dari hasil presentasi dari kelompok 1 sama penjelasan dari Ibu, ada yang mau menyimpulkan terlebih dahulu nggak materi hari ini? Oke, Nana silakan. Bentar nih. Saya Fu. Oke, silakan Nana. Jadi hari ini kita belajar mengenai mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang melalui tahap profase, metafase, anafase, dan telofase yang menghasilkan 2 sel anak identik. Proses ini yang memungkinkan pertumbuhan tubuh karena sel-sel itu terus terbentuk untuk menambah jumlahnya.
Kemudian membantu menyembuhkan luka ketika sel di sekitar area yang rusak itu membelah untuk menggantikan sel yang hilang tadi. Serta membuat kuku itu memanjang karena sel-sel pada matriks kuku itu aktif melakukan mitosis dan mendorong pertumbuhan kuku itu ke depan. Dengan demikian, mitosis itu menjadi dasar yang penting bagi pertumbuhan, perbaikan, dan regenerasi bagian tubuh. Untuk Nana yang sudah menyampaikan kesimpulan hari ini. Nah, untuk yang terakhir, di sini kita bisa melakukan refleksi ya. Bisa dituliskan di LKPD-nya kira-kira pengetahuan baru apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran materi mitosis pada hari ini. Bisa dituliskan. Dan juga ada yang mau menyampaikan nggak pengetahuan baru apa aja sih yang kalian dapat di pembelajaran hari ini? Ada yang mau? Oke, silakan Kak Viva. Jadi hari ini saya belajar dan mencari tahu bahwasanya mitosis itu ada 4 tahap: profase, metafase, anafase, dan telofase, dan semua itu bekerja secara berurutan untuk memastikan pertumbuhan dapat terjadi secara benar. Oke, bagus. Sobat, ada lagi? Oke, silakan Lydia. Jadi hasil mitosis ini adalah dua sel anak identik yang memiliki jumlah kromosom sama dengan sel induk, sehingga informasi genetik itu tetap terjaga. Oke, terima kasih Lydia. Ada lagi? Oke, silakan Naila. Mitosis itu cuma di sel tubuh aja, atau tadi ibu bilang sel somatik, jadi bisanya cuma di sel tubuh aja, kayak luka yang sembuh tadi itu. Oke, betul Naila. Ada lagi? Oke, silakan Rene. Jadi mitosis itu berperan dalam sel-sel di tubuh kita seperti untuk pertumbuhan sama untuk kehidupan kita. Oke, bagus ya semuanya bisa. Oke, bagus ya semuanya bisa tuliskan juga di LKPD-nya. Nah, itu tadi ya untuk pelajaran terkait mitosis. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu minta ya untuk belajar terkait pembelahan yang selanjutnya, yaitu pembelahan meiosis gitu. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak ya yang sudah berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.